Halo guys, kembali lagi di YouTube aku. Yang belum kenal, saya Ayu Fitriani, pramugari kereta api BO8 Surabaya. Jadi kali ini saya mau kasih tahu cara pendaftaran pramugari kereta api. Ini tuh banyak banget yang nanyain dan kayak udah capek buat jawab. Selalu ditanyain dengan pertanyaan yang sama. Eh, di video ini mungkin akan terganggu dengan suara-suara yang agak berisik karena di depan rumah saya itu lagi ada memproduksi sesuatu gitu. Jadi syarat pertama yaitu pria atau wanita berumur maksimal 25 tahun. Kalau saya waktu pas daftar itu umur 20 tahun dan sekarang 21 tahun. Mau 21 September nanti. Maaf terganggu oleh suara ya. Syarat kedua, berpenampilan menarik, tidak berkacamata dan tidak berbehel. Waktu itu teman saya ada yang mau lolos, tapi karena dia berbehel jadi gak jadi lolos. Jadi buat kalian yang berbehel diusahain pas mau daftar udah gak berbehel, syukur-syukur sudah rapi giginya dan tidak berkacamata. Lalu syarat ketiga yaitu tinggi badan minimal buat cowok 170 cm. Lalu untuk yang cewek 160. Lalu yang keempat, minimal pendidikan SMA SMK MA sederajat dengan minimal nilai ujian nasional 6. Lalu yang kelima, wajib banget untuk membawa KTP atau EKTP. Lalu tadi kelima, ini keenam yaitu membawa ijazah asli atau nilai ujian asli. Gak boleh fotokopian atau di scan ya guys, karena itu tuh nantinya bakal jadi masalah kalau gak asli. Kayak kamu nanti udah lolos tapi ternyata kamu gak bawa ijazah asli, nanti malah gak jadi lolos, kan nyesek ya, udah jauh-jauh gak jadi lolos karena tidak membawa ijazah asli. Oke, selanjutnya syarat ketujuh yaitu bersedia ditempatin di seluruh wilayah. Jadi siap-siap aja, pasti tuh kalian bakalan dijauhin dulu dari rumah, gak di domisili. Kayak saya kan domisilinya di Purwokerto, terus dijauhin dulu, ditempatin di Surabaya. Bisa jadi kalian yang di Jakarta ditempatin dulu di Medan atau di Palembang atau di Surabaya, kan bisa ya. Jadi siap-siap aja, misal diterima tapi ditempatin jauh, kalian harus bersedia. Jadi syarat-syaratnya itu. Lalu di sini aku selanjutnya bakalan ngasih tahu tahap-tahap daftar. Jadi yang pertama, sebenarnya ini tuh iseng-iseng aja. Jadi saya lihat di Instagram ada pendaftaran secara online untuk menjadi pramugari kereta api. Jadi itu waktu itu saya lagi scroll Instagram aja, terus ada pendaftaran kereta api, itu bener-bener hari terakhir. Dan habis itu saya buka webnya di online. Terus setelah daftar online, setelah 1 mingguan mungkin itu ada panggilan buat interview. Jadi panggilan itu terus di online, di email. Lalu beberapa minggu kemudian ada email masuk, selamat atas nama Ayu gitu, lolos untuk tahap selanjutnya yaitu tahap interview. Nah kebetulan waktu itu saya milih di Surabaya. Kenapa di Surabaya? Karena waktu itu ada pilihan 3, yang pertama di Jogja, di Surabaya, terus kalau nggak salah di Medan. Terus saya milih di Surabaya karena waktu itu waktu di Jogja keadaan saya lagi sakit, tapi saya belum sembuh. Jadi aku milih di Surabaya. Kenapa? Ada keponakanku guys. Habis interview di Surabaya, panggilan di Surabaya, lalu saya ke Surabaya benar-benar sendirian. Terus setelah saya ke Surabaya, pas datang tuh bener-bener antri banget, parah, beribu-ribu orang. Terus jadi tuh panggilan tuh bertahap-tahap, ada yang sesi 1 dan sesi 2. Kebetulan saya di sesi 2 itu tuh hari Jumat, setelah sholat Jumat atau setelah duhur gitu kok. Terus habis itu setelah itu baris di depan gedung itu, namanya gedung, pokoknya di depan gedung itu. Terus saya maju untuk baris, kebetulan baris pertama dong, di barisan pertama, di urutan pertama. Setelah itu kasih bukti kamu lolos gitu, jadi tunjukin email kalau kalian tuh lolos. Setelah nunjukin email lo boleh masuk. Bener-bener saya tuh urutan pertama, kayak deg-degan banget, parah. Terus pas masuk pas pertama ini diukur tinggi badan lalu berat badan.
Jadi tinggi badan saya tuh 164 atau 165, tapi pas dicek di situ ternyata tinggi badan cuma 163. Jadi saran banget buat kalian itu tingginya tuh jangan terlalu mepet-mepet banget, karena teman saya ada, dia tuh kurang 1 cm aja itu gagal dan disuruh pulang gara-gara tinggi badan doang guys. Jadi ngeles gak sih, udah jauh-jauh kita ke situ, tinggi badan kurang 1 cm itu gagal. Lalu berat badan, kita juga ditimbang di situ, ada timbangan, dan kalau berat badan kalian kurang ideal itu juga gagal, kayak kan gedutan dikit itu gagal juga. Soalnya ada teman saya bener-bener dia tuh cantik terus tinggi juga, tapi dia ada agak gendut terus dia gagal. Jadi semangat buat kalian, jangan lupa diet. Selanjutnya setelah tinggi badan berat badan, lalu melaju lagi ke tahap nilai-nilai. Jadi di situ pas kalian nunjukin nilai kalian, nilai ujian nasional tentunya, nilainya berapa gitu. Terus benar-benar tuh di situ tuh waktu aku tuh benar-benar dihitung pakai kalkulator guys. Jadi rata-ratanya benar dihitung pakai kalkulator, kayak segininya gitu. Terus setelah itu alhamdulillah aku lolos di tahap tinggi badan berat badan, lalu nilai-nilai juga lolos. Selanjutnya masuk ke dalam ruangan. Jadi masuknya itu sebelum masuk itu dinilai di penampilan. Jadi sebelum saya masuk ke ruangan, saya di luar itu baris 1-10 orang. Terus habis itu dinilailah penampilan kalian dari atas sampai bawah. Benar-benar kalian tuh pakai sepatu apa, baju kalian udah benar atau belum, formal belum, karena kan di situ tuh waktu kita dapat email kita tuh disuruh untuk pakai pakaian yang formal. Ada teman saya udah lolos dinilai, udah lolos di tinggi badan, ternyata sepatunya pakai flat shoes dong, terus akhirnya nggak lolos. Terus ada lagi yang dia udah lolos dinilai, udah lolos di tinggi badan berat badan, terus habis itu dia pakai celana jeans jadi nggak lolos, akhirnya suruh pulang, kan ngenes ya. Terus habis itu tinggal beberapa anak nih, terus habis itu suruh masuk ke dalam ruangan ketemu sama Papi Ijul. Pas kalian tahu kan Papi Ijul siapa? Terus di situ Papi Ijul nggak sendirian, di situ ada teman-teman, maksudnya ada staff lain buat interview kalian gitu. Terus waktu itu aku suruh masuk, kalian memperbaris berjajar, terus habis itu memperkenalkan diri. Jadi di situ juga dinilai bagaimana cara kita memperkenalkan diri di depan Papi Ijul, di depan Papi Ijul sama staff lain gitu. Terus habis itu memperkenalkan diri. Kalau jadi tuh tesnya tuh beda-beda gitu. Ada yang disuruh memperkenalkan diri aja, ada yang disuruh untuk jalan membawa berkas, pelatihan untuk jalan gitu. Ada yang ditanya-tanya tentang time attendance, ada juga ditanya-tanya tentang apa itu. Nah kebetulan di bagian saya dan teman-teman itu disuruh cara jalan dan cara sambil membawa berkas gitu, terus cara menyerahkannya itu bagaimana. Jadi benar-benar aku jalan berusaha sebaik mungkin, terus nyerahin berkas itu ke Papi Ijul, kayak gimana sih cara ngasihnya gitu loh. Benar-benar itu tuh dinilai banget. Terus setelah itu abis itu suruh maju beberapa anak, 6 anak maju. Terus buat kalian yang 6 ini saya nyatakan lolos gitu. Dan kebetulan saya nggak maju dong, saya di belakang dong. Ya Allah, mereka lolos, aku lolos gak? Terus habis itu buat kalian yang di depan ini, selamat kalian dinyatakan lolos. Terus udah akhirnya mereka senang, bersyukur sama Allah tentunya. Terus giliran yang di belakang, buat yang di belakang jangan sedih ya gitu. Terus habis itu ternyata dijatain lolos juga. Terus kayak kaget juga kan, akhirnya lolos gitu setelah perjalanan jauh dari Purwokerto ke Surabaya. Terus habis itu langsung berpelukan ke sebelah teman saya, nggak tahu siapa, asal aja meluk gitu, kayak bersyukur aja kan. Terus habis itu setelah interview, lalu dinyatakan lolos, lalu dizain kamu jangan situ. Lalu tahap selanjutnya yaitu psikotes. Jadi nunggu beberapa minggu, enggak beberapa minggu sih, kayak besoknya beberapa hari, lalu ada panggilan psikotes. Nah psikotesnya itu bener-bener ramai banget, parah, lebih ramai lagi dong, ramai lagi. Terus habis psikotes normal-normal aja sih kayak yang lain, kayak kita suruh jawabin pertanyaan gitu, kayak gambar-gambar gitu. Terus habis itu lagi dan lagi memperkenalkan diri di depan
si Icul, memperkenalkan diri di depan teman-teman. Di situ kita dinilai lagi cara ngomongnya, cara kita berpenampilan juga. Terus setelah itu nunggu lama banget, sumpah hampir sebulan kayaknya tuh. Kayak oh udah ya, ini aku psikotes nggak lolos atau gimana sih, kayak nggak tahu, kayak kok lama banget ini tuh, aku lolos atau enggak sih gitu kan. Terus habis itu aku udah masuk grup dong psikot tahap apa gitu. Terus tuh ini tuh lolos atau enggak sih gitu, kok lama banget. Kayak aku tuh posisi kerja, udah mau mengundurkan diri kan, kayak ya Allah aku udah mengundurkan diri, masa aku nganggur sih gitu, ini lolos gak sih gitu. Terus habis itu ternyata setelah menunggu berminggu-minggu itu dapat email lagi dong dan dinyatain lolos. Seneng banget, habis dinyatain lolos secara mendadak besok harus sudah sampai di Jakarta buat tanda tangan kontrak. Terus setelah itu tanda tangan kontrak, nah setelah tanda tangan kontrak disitulah benar-benar masuk dalam ruangan. Terus habis itu kamu siap nggak nih ditempatin di Medan, di Palembang gitu. Terus kalian diberi waktu buat hubungin keluarga orang tua tentunya, boleh nggak kalau saya itu di Medan atau Palembang gitu. Terus saya langsung hubungin ibu saya dan ternyata udah nggak apa-apa, latihan mandiri gitu. Terus habis itu akhirnya saya dikasih kayak PKWT buat ditandatangani, dan ternyata di situ saya tertera di Surabaya. Nah, selanjutnya setelah kalian dikasih tahu ditempatin di mana, kalian harus siap kan. Terus habis itu langsung dikasih jarak 1 atau 2 hari buat sudah sampai di tempat yang kamu tempatin. Nah, kebetulan itu tuh mepet banget kan, jadi aku harus pesen tiket. Aku belum nyiapin seragam hitam putih, aku harus beli lagi, harus beli sepatu baru. Terus habis itu aku langsung ke Surabaya. Dan itu nggak ngerti kota Surabaya, aku harus ngekos di mana, aku nggak punya teman, aku belum kenal siapapun. Nah di situ saya ketemu nih teman di Instagram. Terus dari situ ngekos harian pertama tuh, ngekos harian karena sambil cari-cari kos yang tetap, kita temuin kos harian. Setelah itu langsung datang ke kantor, bener-bener aku harus apa di sini gitu. Terus bener-bener tuh pembekalannya cuma perkenalan doang tuh secara cepat. Kayak pembagian BO8 tuh kan ada di Surabaya sama di Malang. Nah kebetulan saya bagian di Surabaya. Syukur dong, kayak aku nggak perlu pergi lagi, nggak perlu harus ke Malang lagi gitu, aku udah di Surabaya, ya udah gitu. Terus setelah aku di Surabaya, besoknya aku cari-cari kos. Jadi selanjutnya nggak dikasih tahu cara kerjanya gitu loh, kayak benar-benar instan, kamu harus belajar sendiri, kamu harus adaptasi sendiri. Pertama tuh beberapa hari sambil nunggu jadwal misal ada di kantor dulu, ibaratnya serap dulu gitu. Terus setelah itu baru ada jadwal, ada yang langsung ke Jakarta, ada yang langsung ke Bandung, dan aku kebetulan di dosen pertama tuh langsung ke Malang. Dan itu tuh cuma beberapa jam sih, kayak ya udahlah ini tuh buat latihan buat aku gitu. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena ini benar-benar aku mencoba untuk di YouTube, dan jadi bantu untuk subscribe ya guys. Nanti kemungkinan saya bakal bikin video selanjutnya, jadi jangan lupa subscribe. Terima kasih. Buat kalian yang mau daftar, jangan lupa selalu cek di Instagram rmu.id atau rmu karir atau Instagram saya ayuai. Terima kasih. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, semangat untuk hadapi pandemi ini ya, karena ini tuh lagi COVID ya. Jadi jangan lupa selalu jaga kesehatan kalian, cuci tangan, berjaga jarak, jangan main-main dulu ya. Terima kasih, bye bye.